Jadi sudah jelas, kalau cuma mengaku dengan mulut selamat, itu jemaat Roma zaman itu. Sebab mereka sudah siap mati, bukan? Ya. Jadi kitab Yakobus menjelaskan hal ini secara lengkap. Posisi iman dan perbuatan. Iman tidak bisa berdiri sendiri kalau cuma iman. Omong doang, hanya di mulut. Itu bukan iman. Sebab iman tanpa perbuatan, itu iman yang mati. Tidak ada gunanya. Ada amin ya. Orang Kristen selamat karena melakukan perbuatan. Bukan hanya karena iman doang mengaku di mulut tok itu iman palsu. Karena perbuatan apa? Melakukan Taurat? Bukan. Perbuatan melakukan kehendak Bapa di surga. Amin ya. Jadi sebenarnya semua sudah jelas ini. Kalau masih tidak percaya juga atau masih mau comot-comot ayat, pilih-pilih ayat, ya sudah. Berarti kita berbeda. Berarti kau tidak jujur. Ayat-ayat Alkitab tidak mau tahu berarti. Gak usah ngomong kebenaran kalau seperti itu. Oke? Ngotot-ngotot juga percuma, kita gak akan layani. Orang yang tidak mau belajar, percuma diajak debat juga.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu di ibadah pagi hari ini bersama dengan GSKI Pantai Indah Kapuk. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang Bapa berikan bagi kami. Kalau kami ada sebagaimana ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Bapa, kami mau datang kepadamu. Kami mau memuji, menyembah-Mu, dan belajar akan kebenaran-Mu. Layakan dan kuduskan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Dan kehadiran-Mu yang kami nantikan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan kembali pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kembali kita naikkan bersama-sama dari awal. Dari semula
Ku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, semua baik adanya. Kasih-Mu sempurna bagi kami, layak Kau dimuliakan, layak Kau ditinggikan. Bapa kami yang di surga, segala hormat pujian, segala pengagungan, haleluya. Sembah kami kepada-Mu, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, haleluya. Apa yang Kau perbuat bagi kami mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, sembah kami, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebab Engkau yang besar Tuhan, sebab Engkau yang mulia. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah namamu, kami siap menyembahmu. Dalam nama Yesus. Amin, haleluya. Tetap berdiri, dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ucapkanlah syukur senantiasa di dalam segala perkara, sebab Dia baik adanya. Selalu langit ku cerah, mendung membayang. Hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tampak pelangi, janji Tuhanku. Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalanku rata, terjal semata. Mendaki bukit, curamnya tebing, lembah kegelapan. Di baliknya kabut yang gelap, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah Tuhanku. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara, nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Haleluya. Biarlah sukacita kita hanya di dalam Tuhan. Tak selalu langit ku cerah, mendung membayang. Hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tampak pelangi, janji Tuhanku. Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalanku rata, terjal semata. Mendaki bukit, curamnya tebing, lembah kegelapan. Di baliknya kabut yang gelap, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah Tuhan. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur dalam semua perkara, nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur dalam semua perkara, nyata semua baik adanya. Haleluya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita, sekali lagi katakan, ucapkanlah syukur. Amin. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara, nyata semua baik adanya. Haleluya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur dalam
Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Bapa, taburi kami dengan kebenaran-Mu. Kami siap Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu. Lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku. Kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertimu, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Ku berharga di mata-Mu Bapa. Ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu. Lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku. Kau rela berikan diriku menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidup ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu, selamanya Tuhan ku muliakan. Berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku. Kau rela berikan diri-Mu menjadi insan sepertiku, kan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidup ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu, selamanya Tuhan ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu, segenap hidup ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu, selamanya Tuhan ku muliakan. Selamanya Tuhan ku muliakan. Selamanya Tuhan ku muliakan.
Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, menjumpai umat Tuhan dimanapun berada. Di pagi ini kita akan siapkan hati, kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk mendengar kebenaran. Seperti biasa kita akan menundukkan diri lebih dahulu di hadapan Tuhan. Mohon berkat-Nya turun atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Mohon urapi seluruh firman-Mu ini agar kami boleh mengerti dengan benar, sehingga seluruh hidup kami diarahkan dengan benar. Semua yang mendengarkan firman-Mu ini diarahkan kembali dengan benar hidupnya. Pengertiannya pun dikoreksi kalau ada yang salah. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, dewasa ini teknologi semakin maju. Teknologi yang namanya artificial intelligence, AI, atau kecerdasan buatan, semakin hari semakin maju. Kita melihatnya dengan nyata. Hari ini kalau kita bersosial media, wajah kita sudah dideteksi oleh sosial media. Sudah mengerti komputer. Tidak perlu chip ditanam pada manusia. Manusia melihat komputer melihat wajah saja sudah bisa mengenali. Komputer mulai cerdas. Diajak bicara pun sudah bisa. Saya kalau cari sesuatu, saya bicara saja dengan iPad saya ini. Misalnya nih, siang-siang saya sedang pergi mau cari makan. Saya bicara saja dengan iPad saya. I want to have some lunch. Please find for me. Langsung ditampilin. Ini restoran-restoran yang di dekat sini. Mau yang mana? Sekarang juga, bukan nanti. Artificial intelligence makin hari makin sempurna. Orang bisa berkonsultasi dengan komputer nantinya. Soal kesehatan, soal hukum, soal apapun. Hari ini sudah dibuat sebuah robot yang bentuknya mirip manusia sudah. Nggak tahu Bapak Ibu pernah lihat nggak? Di YouTube ada. Wajahnya wanita. Wajahnya ini hampir sempurna. Senyum bisa, kerling mata bisa, kerut-kerutnya semua normal. Cuma di sininya belum diberi rambut. Tinggal diberi rambut aja, rambut palsu ya. Ini sengaja nggak diberi rambut supaya tahu bahwa itu robot. Di sininya masih kelihatan mesin-mesin. Tapi bisa diajak ngomong. Bisa diajak bicara apapun. Wah, ini artificial intelligence luar biasa ini. Mengerikan juga sih. Tetapi ingat, robot ini diciptakan oleh manusia. Robot ini bukan makhluk hidup meskipun memiliki kecerdasan buatan. Meskipun makin hari makin pintar. Seolah-olah pintar, padahal bukan. Itu namanya kecerdasan buatan. Robot ini tidak memiliki pikiran. Tidak. Di dalam otaknya itu adalah CPU, Central Processing Unit, seperti komputer. Bukan pikiran itu, tapi seolah-olah bisa mikir. Robot jelas tidak punya perasaan, meskipun bisa diprogram nangis atau tertawa. Tidak bisa, tidak punya perasaan. Tidak punya keinginan sama sekali. Robot kalau melakukan sesuatu berdasarkan program yang sudah ditanam dalam dirinya. Jadi sebuah robot tidak mungkin punya kehendak bebas. Kehendaknya diatur oleh sang programmernya, penciptanya. Jelas ya maksudnya? Nggak ada robot begini. Nanti suatu hari robot dijual. Mau beli
Bagi siapa yang tidak punya pasangan, hidup, beli robot. Mungkin saja. Dunia ini kan aneh-aneh memang. Beli, lalu robotnya itu cewek, dibawa pulang. Tiap hari diajak ngomong. Bisa suatu hari. Bisa diajak ngomong. Disuruh-suruh bisa, suruh ngepel, suruh apa aja bisa. Ya. Tetapi ingat, itu bukan manusia. Itu tetap mesin bagaimanapun sempurnanya. Ia tidak bakalan memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Ia tidak memiliki kesadaran. Apalagi jiwa dan roh. Tentu tidak punya. Yang mengerikan, robot ini berkata begini kepada pemiliknya. Tuan, sebenarnya aku ini apa sih? Aku sedih loh kalau aku hanya sebuah mesin. Ini penciptanya bercanda juga nih. Sang robot bisa sedih karena dirinya mesin. Waduh, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah robot yang diprogram. Meskipun kelihatannya makin hari makin luas. Artificial intelligence makin hebat. Amerika bersaing dengan China, artificial intelligence-nya. Di China sudah biasa kalau orang beli ayam goreng itu, nggak perlu tuh pakai chip yang disuntikkan, kata orang-orang yang nggak mengerti itu. Nggak perlu. Berdiri saja di depan monitor, sambil senyum gitu, udah dipotong rekening di bank. Karena komputernya tahu, wajah ini tuh rekeningnya yang di bank yang ini. Amin ya. Jangan sukanya hoax. Sudah sukanya hoax, nggak ngerti teknologi lagi. Ngomongnya chip disuntikkan. Waduh, sampai hari ini ada loh. Banyak lagi yang percaya begitu. Ya, begitulah kalau nggak ngerti tapi ngotot ya. Kita lanjutkan dulu. Sebuah robot tidak mungkin mencintai tuannya. Nggak mungkin. Meskipun bisa diprogram. Suatu hari robotnya bicara. Tuan, aku sangat mengasihimu Tuan. I love you. Sangat bisa. Tuannya kira-kira seneng gak kalau robotnya ngomong begitu? Tuan, aku cinta kamu. Tuannya langsung, yes, aku pun cinta kamu. Gitu gak kira-kira? Kalau sang tuan pencipta robot itu begitu, berarti sang tuan ini sakit jiwa. Sebab dia tahu bahwa itu hanya buatan dia. Semuanya diprogram. Cintanya pasti tidak tulus karena program komputer. Nah, coba kita pikirkan baik-baik. Manusia kita semua bukanlah robot biologis. Bukan. Jadi kita tidak diprogram oleh Tuhan. Nanti jam sekian pergi ke sana. Jam sekian pergi ke sana. Nanti anak ini gedenya suka gaduh-gaduh. Mungkin beberapa orang berkata, itu gak ada hubungan dengan kekekalan Pak, keselamatan. Oke. Suatu robot atau manusia bukan robot. Manusia tidak mungkin diprogram begini. Nanti dia di umur 10 tahun. Ketemu dengan seorang hamba Tuhan dan dia bertobat. Sehingga ia selamat. Tidak begitu. Ada teologi yang benar-benar sebenarnya kalau mau jujur sih sesat loh. Wah, manusia itu sudah ditentukan. Nanti umur 10 ketemu hamba Tuhan itu jadi bertobat. Bertobatnya pun digerakkan Tuhan. Semuanya diprogram oleh Tuhan supaya bertobat. Manusia itu gak punya kehendak bebas. Semua manusia sudah diprogram Tuhan, tidak punya kehendak bebas. Semua digerakkan oleh Tuhan. Semua dari awal sudah dibuat skenarionya oleh Tuhan. Yang ini bakal selamat, yang ini bakal binasa. Sudah dibuat skenarionya. Seperti seorang pencipta yang menciptakan robot tadi itu. Manusia seolah-olah robot biologis di dalam teologi itu. Bapak Ibu tentu tahu yang saya maksud teologi itu. Semacam takdir. Manusia sudah ditakdirkan. Sudah dipredestinasikan. Yang ini selamat, yang ini enggak. Yang ini nanti ketika ia taat kepada Tuhan, itu pun karena Tuhan. Sudah digerakkan, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Jadi kalau manusia nanti mengasihi Tuhan, Tuhan aku mengasihimu dengan segenap hidupku.
Persis seperti robot tadi ngomong dengan penciptanya. Kira-kira Tuhan suka nggak? Malaikat di surga bertepuk tangan kalau ada satu orang bertobat. Bagaimana itu menjelaskannya? Malaikatnya robot juga atau sakit jiwa? Udah jelas ditentukan Tuhan bertobat lalu senang. Oh, ditentukan Tuhan, ditakdirkan, diprogram. Mengerti ya semua maksud saya ya? Manusia itu, Allah itu berdaulat. Kok diatur-atur? Allah itu berdaulat menciptakan manusia sejak awal memiliki kehendak bebas. Adam diberi kehendak bebas, bukan robot biologis. Adam tidak ditentukan nanti Adam akan makan buah itu. Enggak. Jangan menghina Tuhan ya. Tuhan seolah-olah pribadinya enggak agung gitu. Seolah-olah pribadi Tuhan seperti Mr. Bean. Mr. Bean tahu enggak saudara? Yang kalau hari Natal dia pergi ke toko beli kartu Natal dan hadiah Natal. Ditulis sendiri, ditujukan kepada dirinya sendiri. Lalu ia pulang, lalu dia terima. Dapat hadiah, senang. Padahal dia sendiri yang buat. Itu Mr. Bean. Jangan Tuhan disamakan. Tuhan begitu Pak, dia menentukan yang ini selamat, yang ini enggak. Nanti kalau ini mengasihi pun karena Tuhan. Bayangkan Tuhan macam apa itu. Manusia digerakkan mengasihi Tuhan. Enggak tulus dong berarti. Tuhan senang, ya aku suka, inilah anakku yang kukasihi. Kau pikir semuanya sandiwara apa? Kok enggak punya logika sama sekali ya? Kok enggak sehat ya cara berpikirnya ya? Tuhan dipikir begitu, aneh ini. Alkitab juga enggak mengajarkan begitu. Alkitab mengajarkan sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Lah kok buat teologi, sebagian ditentukan selamat sebelum dunia dijadikan, sebagian ditentukan binasa. Ini teologi ini merusak, tahu enggak? Teologi yang seperti takdir ini merusak cara berpikir orang percaya. Yaitu orang jadi enggak all out untuk berusaha hidup kudus. Enggak all out untuk berusaha sempurna. Kenapa? Karena dalam pikirannya, satu, sekali selamat tetap selamat. Udah selamat ditentukan Tuhan. Biarinlah, udah gak usah hidup kudus, selamat. Apalagi ditambahin, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Gak usah berbuat baik, sudah selamat kok, aku orang pilihan. Begitu tuh teologi yang merusak itu. Akibatnya apa? Akibatnya ia hidup dalam dosa. Bapak Ibu, jangan mau dibohongin dengan teologi-teologi seperti itu. Kebenaran itu akan mengubah hidup kita berbuah-buah. 100 kali, 60 kali, 30 kali. Artinya hidup kita berbuah luar biasa. Kodrat kita berubah total. Dari manusia duniawi menjadi manusia surgawi. Amin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Tuhan dengan kedaulatannya menciptakan manusia segambar dengan Dia. Imago Dei. Apa artinya? Artinya manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Seperti penciptanya. Begitu saja kok tidak mengerti ya. Muter-muter menjelaskannya. Mencari pembenaran. Mencarinya di Alkitab sebagian. Cari-cari ayat yang cocok. Pilih-pilih ayat. Untuk apa menipu diri sendiri? Untuk apa juga membuat orang lain tidak all out untuk Tuhan? Coba dipikir baik-baik. Coba kita jujur dan tulus. Kalau seseorang gara-gara mendengar hal itu lalu, ya sudah bukan karena perbuatan baik. Aku gak usah berusaha Pak. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Tuhan yang menentukan. Rusak bukan? Banyak orang jatuh dalam dosa gara-gara menganggap enteng perjuangan yang harus kita lakukan ini.
Manusia masih memiliki natur dosa meskipun Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bahaya itu. Itu sebabnya setiap manusia, bukan sunat fisik yang penting, sunat Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya manusia lama harus ditanggalkan. Manusia kedagingan kita ini harus dimatikan. Dan itu perjuangan, bukan digerakkan oleh Tuhan secara otomatis. Alkitab mencatat kita semua ikut pertandingan yang diwajibkan. Alkitab mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena di dalam kita ada Tuhan yang mengerjakan juga, yaitu Roh Kudus yang memimpin kita. Tapi kalau kita tidak mau dipimpin, artinya menolak anugerah itu, ya nggak bisa selamat. Wah, nggak bisa menolak Pak. Dibaca itu Alkitab. Ada orang yang dahulu sudah menikmati karunia-karunia roh dalam kebenaran, yang murtad lagi. Dan tidak bisa bertobat lagi akhirnya. Manusia itu bukan robot biologis. Kita semua, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, mendengar khotbah ini digerakkan Tuhan atau memang mau belajar Tuhan? Karena kita memang mau mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Ini kalau kita bicara begini, orang yang bengkok pikirannya dan hatinya itu ngomong gini, oh mau membanggakan diri ya dengan perbuatan baik. Bukan, kau nggak ngerti-ngerti terus diajarin. Ini perintah Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang melakukan kegiatan agamawi yang selamat, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang ada perbuatannya, bukan perbuatan baik biasa, tapi perbuatan melakukan kehendak Bapa. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan Yesus. Mengerti ya? Teologi kok bisa memperlakukan manusia seperti robot biologis. Tidak punya kehendak bebas katanya. Semua sudah ditakdirkan Tuhan. Memang nggak pakai kata takdir, tapi predestinasi. Sudah dipredestin oleh Tuhan. Nggak sesuai Alkitab. Kalau baca Alkitab nanti ayatnya pilih-pilih. Itu pun harafiah, nggak dilihat konteksnya. Seperti orang yang tidak pernah belajar aja. Belajar sih, tapi nggak jujur. Karena premis itu sudah masuk lebih dulu. Saya lihat kalau orang kena premis yang satu itu memang sulit berubah sih. Nalarnya sudah nggak jalan biasanya. Ini susah loh. Alkitab itu berkata, siapkan akal budimu. Pakai nalarmu. Barulah setelah itu hiduplah kudus kamu. Sebab aku kudus. Pakai nalarmu, hidup kudus itu apa? Kita diperintah untuk hidup kudus, untuk sempurna, untuk mengerjakan, untuk belajar kepada Tuhan Yesus. Pilihan di tangan kita. Enggak punya kehendak bebas. Aneh ini. Manusia itu punya kehendak bebas. Justru kehendak bebas ini tidak boleh disalahgunakan. Sebab barang siapa menabur, dia menuai. Sebab apapun yang kita lakukan, yang kita bicarakan, dimintai pertanggungjawabannya nanti. Bisa nggak sebuah robot dimintai pertanggungjawaban oleh penciptanya? Ada robot yang mencuri. Lalu sang pencipta robot panggil robotnya, sini. Kamu bersalah, kenapa mencuri? Bisa nggak dihakimi? Itu pencipta yang agak sinting itu namanya. Hilang ingatan tuh. Robot itu dia yang ciptakan kok. Dia yang program kok dihakimi. Nah kalau Tuhan menghakimi kita, karena kita punya kehendak bebas. Begitu saja nggak ngerti-ngerti dari dulu. Karena kita punya kehendak bebas, maka segala keputusan itu harus kita pertanggungjawabkan. Kalau semuanya karena Tuhan, ya Tuhan yang bertanggung jawab. Kok logika sederhana nggak ngerti ya? Saya nggak ngerti juga loh. Saya tidak mengerti mengapa orang tidak mengerti. Aneh ini. Tapi orang-orang yang tulus hati, yang jujur akan mengerti. Bahwa manusia itu benar-benar memiliki free will, kehendak bebas. Bukan pseudo free will. Ada beberapa orang yang mencoba mencari pembenaran. Manusia punya kehendak bebas, Pak.
tapi semuanya ditentukan Tuhan. Omongan aja bertentangan. Seolah-olah gini, sebenarnya Tuhan sudah menentukan sih, cuma manusia nggak tahu. Manusia merasa memiliki kehendak bebas. Begitu katanya. Pseudo free will. Tidak. Tuhan menginginkan manusia mengasihi dirinya. Pasti manusia bukan robot biologis. Pasti manusia yang diciptakan dengan rancangan yang agung. Seperti Sang Pencipta. Yang bisa mengasihi dengan tulus. Tapi kalau manusia tidak mau, ia akan menuai apa yang ia tabur. Seharusnya kita semua mengerti akan hal ini. Itulah sebabnya mestinya kita tidak hidup seperti hari ini. Yang masih belum mengasihi Tuhan 100%. Mestinya kalau seseorang mengerti begini, artinya apapun yang kulakukan Tuhan. Apapun. Kan itu karena pikiran kita, karena hati kita bukan? Nanti ku pertanggungjawabkan. Harusnya implikasinya kalau orang mengerti hal ini, aduh aku mau melakukan ini, benar gak ya ini ya? Berkenan gak ya bagi Tuhan ya? Nah itu dia yang benar. Bukan begini, aku melakukan ini kalau salah pun gak apa-apa, nanti digerakkan Tuhan lagi belakangan. Tetap selamat kalau sudah dipilih. Logikanya muter-muter terus. Faktanya, orang Ibrani dengan Alkitab Ibraninya, yaitu Perjanjian Lama, tidak pernah mengajarkan takdir atau predestinasi itu. Ya, tidak pernah. Bahkan sebaliknya. Saya beri contoh satu saja. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Umatku di situ siapa? Israel. Siapa yang pilih? Tuhan sendiri. Bukti bukan? Meskipun Tuhan yang pilih, tapi tetap bisa binasa. Mengapa binasa? Karena tidak mengenal Allah. Loh kok bisa? Umat yang dipilih Tuhan sendiri tidak mengenal Allah. Kok bisa demikian? Apakah Tuhan tidak menggerakkan? Katanya menggerakkan supaya selamat. Ternyata tidak tuh menurut Alkitab. Binasa. Binasa itu artinya tidak selamat, bukan cuma mati di bumi aja. Mengapa bisa tidak mengenal Allah? Baca yang lengkap. Karena mereka menolak pengenalan itu. Karena mereka menolak mengenal Allah yang benar. Karena mereka tidak mau belajar. Menolak anugerah. Maka akibatnya, aku menolak mereka menjadi imamku. Maka Tuhan tolak. Gak ada Tuhan menentukan, Tuhan predestinasi itu gak ada. Makanya Yudaisme penuh dengan perbuatan. Sebab memang itulah, melakukan itulah ekspresi dari kebenaran. Sebab orang yang tidak melakukan hanya ngomong saja, itu bukan kebenaran. Itu pintar teori. Dan itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sama, orang yang bicara saja, tidak ada perbuatannya, tidak dibenarkan. Orang yang mengaku percaya Tuhan dengan mulutnya, tidak selamat. Sebelum ia melakukan imannya itu. Selamat Pak, ada ayat di kitab Roma. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, Yesus Tuhan, maka ia diselamatkan. Ini orang-orang yang tidak mengerti. Kitab Roma ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu percayanya bukan dengan mulut. Percayanya itu udah siap mati membela Tuhan, bagi Tuhan. Makanya jangan letterless. Oh, kalimatnya memang begitu, aku gak ngerti sih Pak. Makanya belajar. Orang yang tidak mau belajar, tidak mengenal kebenaran. Tidak mengenal kebenaran, ia akan hidup dalam kegelapan. Udah pasti itu. Ujung-ujungnya maut. Ya. Ingat, manusia bukanlah robot biologis yang diprogram oleh Tuhan isi kepalanya dan isi hatinya. Bukan. Kalau robot, iya diprogram oleh penciptanya. Buktinya apa?
Orang yang tertulis, namanya tertulis di kitab kehidupan, bisa dihapus oleh Tuhan. Jika orang itu murtad. Artinya manusia punya kehendak bebas. Kondisional. Dihapus sama Tuhan. Kalau enggak dihapus, tetap ada dalam kitab kehidupan. Tapi kalau murtad dihapus sama Tuhan. Ada amin ya semua ya. Robot itu tidak bisa baik, tidak bisa jahat. Robot itu sesuai dengan program yang ada di otaknya, di CPU-nya. Jadi kalau robot itu berbuat jahat, sebenarnya yang jahat adalah penciptanya. Demikian juga kalau robot itu berbuat baik, yang baik adalah penciptanya. Demikian juga dengan manusia, imago Dei, gambar Allah. Manusia diberi kehendak bebas, sebab seperti penciptanya memiliki kehendak bebas. Nah, setelah memiliki kehendak bebas, barulah manusia itu bisa dimintai pertanggungan jawab. Jahat atau baik itu perbuatanmu, bukan program dari Tuhan, bukan predestinasi dari Tuhan. Jahat maupun baik. Begitu yang benar. Ya. Oleh sebab itu Alkitab berkata, karena setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya, apa yang diperbuatnya, baik atau jahat. Ini implikasinya luar biasa. Artinya kita harus hidup berjaga-jaga selalu. Sadar selalu. Bertobat selalu. Belajar seumur hidup. Belajar menyenangkan Sang Pencipta. Kalau kita ditebus artinya kita seorang hamba. Dan seorang hamba yang baik pasti melakukan kehendak tuannya. Ada amin ya? Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir seperti kebanyakan orang itu manusia sudah ditentukan dari awal. Kalau manusia ditentukan dari awal lalu apa artinya saling mengasihi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu artinya? Kalau manusia diciptakan tidak punya kehendak bebas. Ada supayanya itu di situ. Gak ada artinya. Semua yang ada di dunia ini kalau manusia gak punya kehendak bebas, jadi tidak berarti apa-apa. Satu, etika tidak ada lagi. Nah, bukan manusia yang nentuin Tuhan. Yang menentukan gerak saya ini Tuhan, nah itu udah gak pakai etika berarti. Etika gak bisa berjalan. Ya, masa depan sudah ditulis seolah-olah, padahal masa depan belum ditulis. Masa depan itu dinamis. Kalau sekarang kita malas, kita akan menuai. Beda loh masa depannya kalau saya malas atau saya rajin, pasti beda. Kalau saya bertobat sama saya berkhianat, pasti beda masa depannya. Itu tandanya masa depan belum ditulis. Masa depan itu dinamis, tergantung dari bagaimana kita meresponi hidup kita ini. Bagaimana kita meresponi anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita menggunakan kesempatan yang diberikan pada kita. Bagaimana kasih itu harus tulus. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa, bagaimana kita membalas kasihnya Tuhan? Apakah kita sudah diprogram? Membalasnya begini begitu? Tidak. Kita harus selalu bertanya-tanya bagaimana aku harus membalas kasih-Mu Tuhan. Kita punya kehendak bebas saudara. Mulai sekarang ayo kita kerahkan seluruh tenaga, akal budi, hati kita, semua waktu kita, apa yang ada pada kita untuk fokus. Fokus pada kekekalan. Fokus pada menyenangkan Tuhan. Sehingga semua yang kita lakukan dari hal kecil sampai hal besar, semuanya ada di arah yang benar. Yaitu dalam rangka mengasihi Tuhan. Ada amin ya? Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan seluruh perintahku. Ada amin? Mestinya kita bertanya-tanya terus untuk mengasihi Tuhan dalam segala peristiwa, dalam segala hal, segala perkara. Ya.
Dan kita harus sadar bagaimana aku bisa membalasmu Tuhan. Amin ya. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan? Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Sebenarnya kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan itu. Terlalu besar kasih-Nya. Yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan semua yang kita bisa lakukan untuk membalas kasih-Nya. Itu saja. Jangan pasif. Iman yang benar itu melakukan dengan perbuatan nyata. Demikianlah mengasihi Tuhan harus dengan perbuatan yang nyata. Selama-lamanya Tuhan ku muliakan. Itu perbuatan nyata. Dalam setiap perbuatan hidup, baik aku makan, minum, apapun, ku lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita katakan sekali lagi. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Bapak Ibu sekalian, kita semua diingatkan bahwa kita bukanlah robot biologis. Kita diciptakan Tuhan sebagai manusia, segambar dengan Allah, yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak bebas, meskipun sudah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bahkan berkata kepada Kain, Tuhan, Kain, Kain, mengapa hatimu panas? Kalau hatimu panas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Kain saja yang Yesus belum mati di kayu salib, disuruh Tuhan berkuasa atas kedagingannya, kemarahannya itu. Apalagi kita sekarang dipimpin Roh Kudus, kita harus mengerahkan seluruh kehendak bebas kita untuk dipakai Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita bukanlah robot biologis, kita bukanlah wayang biologis, kita bukanlah boneka biologis. Kita adalah manusia yang dicipta agar menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, hendaknya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setiap kali kita mau melakukan sesuatu, itu akan dipertanggungjawabkan loh. Makanya kita harus selalu
waspada, berjaga-jaga, dan selalu bertanya pada diri sendiri, kalau aku melakukan ini, apakah aku menyenangkan Tuhan atau tidak? Sebab semuanya harus dipertanggungjawabkan. Amin ya. Mari kita menjadi berkat, jangan pasif. Bagikan berkat kemanapun saudara bisa. Semua kita harus jadi berkat. Kita bukanlah robot biologis. Kitalah yang menggerakkan hidup kita. Kitalah yang menggerakkan tangan kita. Tentu saja ada Roh Kudus dalam diri kita yang memimpin kita. Jadi kita tidak bekerja sendirian, kita diarahkan oleh Roh Kudus. Tapi kita harus mau memberi diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat-saat seperti ini, kami diingatkan kembali bahwa kami harus melakukan kehendak Tuhan. Bahwa kami bukanlah robot biologis. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mau balas dengan seluruh hidup kami. Kiranya berkenan bagi Tuhan. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang mendukung pelayananmu ini, yang mendukung pekerjaanmu di tempat ini, di gerejamu Tuhan. Berkati juga keluarga mereka, agar mereka terus dipakai Tuhan untuk mendukung pekerjaanmu yang sangat-sangat penting untuk menyelamatkan dunia yang sedang tenggelam ini. Untuk menyelamatkan orang-orang yang mau diselamatkan, yang mau meresponi anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari semua kita katakan amin. Amin.